Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum minal a'idin al-faizin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat untuk pribadi serta seluruh sidang Jumat rahimakumullah agar sama-sama meningkatkan kualitas takwa kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena takwa merupakan mustika yang paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa merupakan ajiman penyelamat dari segala kesesatan dunia dan akhirat. Takwa merupakan senjata yang paling ampuh di dalam melawan berbagai pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Karena itu, berbekalah dalam setiap derap langkah hidup kita, dan sehebat-hebatnya bekal adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah, atau menjadi pribadi yang muttaqin. Bagi pribadi yang bertakwa kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam ajaran yang paling benar dan tidak ada ajaran yang benar kecuali ajaran Islam. Agama Islam adalah agama yang paling diridhai Allah. Inna dina indallahil Islam. Karena itu kita yakin al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian Islam. Ini keyakinan yang tersimpan di dalam sanubari, terpatri dalam jiwa, yang tidak boleh lapuk oleh waktu, yang tidak boleh hengkang oleh zaman. Meskipun dalam laju perkembangan zaman dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang, kita sering dihadapkan dengan sebuah kenyataan Islam yang tinggi dan hebat itu. Justru kita merasakan dan melihat sebuah kenyataan nampak begitu tidak berdaya di dalam melakukan peradaban dunia. Hal ini yang direnungkan oleh salah seorang ulama terkemuka Nusantara, yaitu Syekh Basuni Imron, tepatnya pada Perang Dunia Kedua. Rata-rata pada Perang Dunia Kedua, negara-negara yang dijajah oleh umat dan bangsa lain, tidak terkecuali Nusantara atau Indonesia ini, yang mayoritas umat Islam menjadi objek jajahan umat dan bangsa lain yang tidak seideologi dan tidak sekeyakinan. Mengapa ini terjadi? Di era modern pun demikian. Rata-rata negara mayoritas umat Islam merupakan negara dunia ketiga, negara berkembang, bahkan tidak jarang negara terbelakang. Hal ini direnungkan oleh Syekh Basuni Imron. Lalu beliau menulis sepucuk surat yang berisi pertanyaan penting, yang surat itu diterima di Syekh Rasid Ridho. Oleh Syekh Rasid Ridho dilanjutkan kepada ulama senior bernama Syekh Arsalan. Syekh Arsalan untuk menjawab pertanyaan besar dan penting ini, menjawabnya begitu sistematis, dan jawabannya kini menjadi sebuah buku. Buku itu berjudul Limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddam ghairuhum. Mengapa umat Islam tertinggal sedangkan umat lain maju?
Kesimpulan buku besar itu memberikan jawaban yang terang benderang. Umat Islam, umat lain maju karena meninggalkan ajarannya yang keliru, sedangkan umat Islam tertinggal karena meninggalkan ajaran yang benar sebenar-benarnya dari yang maha benar untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Hal ini dibuktikan di penghujung abad kedua. Di Jerman diadakan seminar besar bertaraf internasional yang dihadiri oleh para orientalis yang mempelajari Islam untuk membuktikan kelemahan-kelemahan ajaran Islam, termasuk kelemahan yang menyampaikan ajaran Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Temuan mereka tiada artinya secara ilmiah karena bisa dilawan oleh argumentasi akademik dari seorang ulama terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Sampai-sampai para orientalis tidak sedikit yang mengakui kesempurnaan ajaran Islam. Hasil riset mereka tidak mampu membuktikan kelemahan ajaran Islam. Riset ilmiah mereka tidak mampu membuktikan kelemahan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka beramai-ramai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali ada pertanyaan dari salah seorang ilmuwan bernama Joseph Ernest Renan. Joseph Ernest Renan bertanya kepada Syekh Muhammad Abduh, wahai Abduh, aku akui kesempurnaan ajaran Islam yang kau jelaskan secara ilmiah, aku akui kesempurnaan nabimu yang kau jelaskan secara ilmiah, tetapi di mana kini kesempurnaan Islam itu diamalkan? Di mana kini kesempurnaan Al-Quran itu diamalkan? Dan di mana kini kesempurnaan contoh nabimu itu diamalkan? Syekh Muhammad Abduh hanya tertunduk malu, berlinang air mata, seraya dengan lirih berkata, raja'na dhahabtu ila biladil gharbi ra'aitul muslimin walam aral islam wa dhahabtu ila biladil arabi ra'aitul islam walam aral muslimin. Aku pergi ke negara barat, aku temukan Islam, aku temukan muslim, tapi aku tidak temukan Islam di sana. Aku pergi ke negara Arab, aku temukan Islam, tapi aku tidak temukan muslim di sana. Nampak jawaban Syekh Muhammad Abduh ini memberikan penjelasan yang terang benderang antara kesempurnaan ajaran Islam, kesempurnaan contoh Nabi kita Muhammad SAW, kesempurnaan Al-Quranul Karim dibandingkan dengan pengamalan umatnya masih laksan api jauh dari panggang. Karena kesempurnaan Islam tidak diamalkan, kesempurnaan Al-Quran tidak diamalkan, kesempurnaan contoh Muhammad SAW tidak diamalkan, maka lang tadillu abada, berada dalam jurang kesesatan, sesat-sesatnya yang paling sesat, termasuk dalam segala aspeknya, aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi. Karena pada kenyataannya negara-negara mayoritas umat Islam merupakan negara berkembang itu rata-rata memiliki 5 kemiskinan: miskin ilmu, miskin metode, miskin informasi, miskin ekonomi, dan pada puncaknya mengalami krisis moral atau dekadensi moral yang disebut dengan miskin akhlak. Hadirin sedang Jumat yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana memulainya kalau demikian? Jawaban para alim ulama untuk mengembalikan kejayaan Islam adalah back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Dan kita terjebak pada peradaban. Ketika kembali kepada Al-Quran, rame-rame kembali kepada Al-Quran, tetapi terjadi debatable, peperangan, saling serang, saling fitnah. Karena ketika kembali kepada Quran, kembali kepada tafsir Al-Quran yang multi interpretasi. Maka seruan mempersatukan umat Islam demikian gigih dilakukan oleh umat Islam, dan kini salah satu upaya realnya kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam untuk menjadi umat yang terbaik, satu saja ayat yang kita imani, kita renungkan dan kita amalkan, surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Untuk menjadi umat yang terbaik, ada 4 hal yang harus kita terapkan sesuai dengan himbauan ayat ini. Yang pertama, ukhrijat linnas,
artinya jadi fa'ilut tarikh, historical agent, jadi pelaku sejarah, jadi subjek, bukan lagi menjadi objek, jadi pelaku, bukan menjadi penonton, bahkan tidak jadi pengamat. Kalau kita interaksi dengan hal yang sangat sederhana, kita umat Islam yang ada di Bandung ini, ketika dihubungkan dengan suatu produk, apakah kita sebagai produser produk itu, apakah sebagai penjualnya, apakah sebagai pembelinya, atau beli pun kita sudah tidak mampu padahal kita butuh terhadap produk itu. Ukhrijat linnas, fa'ilut tarikh, historical agent. Kalau menjadi subjek berarti level pertama adalah pembuat produk sebagai produser. Jika tidak menjadi penjual, jika tidak menjadi pembeli, meskipun level pembeli itu adalah level yang konsumtif. Jadi umat yang konsumtif, manusia yang konsumtif adalah umat pembeli. Atau bahkan membeli pun sudah tidak mampu. Kalau membeli pun sudah tidak mampu, berarti menjadi umat yang tertinggal. Berapa persen kebutuhan primer, sekunder, apalagi kebutuhan tersier yang kita alami sendiri, apakah kita sebagai pembuatnya, kita sebagai penjualnya, atau kita sebagai pembelinya, atau bahkan beli pun kita sudah tidak mampu. Fakta menunjukkan pahit ataupun manis harus kita rasakan. Rata-rata umat Islam kalau interaksinya kepada kebutuhan primer, kemampuan membeli unit rumah di harga 500 juta ke bawah, sehingga rumah-rumah megah yang mewah itu tidak lagi mampu dibeli oleh umat Islam yang rata-rata mayoritas ekonominya di situ. Ancamannya suatu saat perumahan-perumahan besar yang ada masjid megahnya, yang dibeli oleh kakek nenek kita dahulu, yang kini sudah tiada, yang rumahnya dilelang, yang akan turun kepada anak atau cucunya, atau akan dilepas asetnya, akan dibeli oleh umat lain yang berbeda agama, berlainan keyakinan dengan kemampuan uang yang dimilikinya. Maka tidak mustahil ancamannya adalah fasilitas umum berupa masjid menjadi ancaman serius yang akan dikuasai oleh mayoritas penghuni di suatu perumahan. Apakah ini sudah kita pikirkan? Sebagaimana pertanyaan penting yang dihimbaukan oleh orang tua kepada anak-anak yang dipesankan oleh para nabi, kalau ayahnya meninggal dunia, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah? Bagaimana kita meninggalkan anak-anak kita menyembah Allah di tempat ibadah yang nyaman seperti Masjid Cipaganti ini? Jika suatu saat mereka kesulitan menemukan masjid karena masjid-masjid yang ada sudah tergusur dan tergeser oleh orang lain, maka tidak ada jalan. Ukhrijat linnas, kita harus menjadi umat yang produktif. Rasulullah dengan para sahabat memberikan contoh. Kalau di Masjid Nabawi ada Baitus Sufah, rumahnya, tempat iktikafnya para sahabat Nabi, 24 jam mereka bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Siapa mereka? Mereka adalah para agnia, sahabat-sahabat Rasul yang sudah pasif income, meskipun 24 jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan di masjid, tetap bisa mengendalikan roda ekonomi karena sudah pasif income. Tapi kalau sebaliknya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada pemuda berlinang air mata bermohon kepada Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah turunkan rizki kepadaku. Didekati oleh Khalifah Umar bin Khattab, dibentak pemuda yang produktif berada di masjid ini. Ya syabab, layak udana ahdukum an talabi rizki wa huwa yaqul Allahumma rzuqni wa qad 'allama ana sama'a la tamtur dhahaba wala fiddah. Wahai pemuda, tidak pantas kau duduk termenung bermohon rizki kepada Allah. Engkau tahu langit tidak akan menghujankan emas dan dirham tanpa berusaha. Orang kaya lamalah di masjid, orang miskin cari kerja yang produktif di pasar, di kebun, di sawah, di ladang. Rasul mencintai umat yang amalu rajul biyadih, bekerja dengan tangannya sendiri. Dalam konteks ibadah Jumat saja Allah menghimbau, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Selesai mengerjakan sholat Jumat ini, berpencaranlah di muka bumi, yang diinterpretasi
oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Syafwatut Tafasir, wabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah. Bukankah mukmin sejati adalah ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar? Jika malam bagaikan rahib-rahib, tetapi ketika siang fajar menyingsing bersimbah peluh berkuah keringat, mencurahkan segenap potensinya untuk bekerja, berkarya, dan berusaha. Tidak mungkin menjadi umat yang terbaik kalau kita hanya sebagai pembeli atau bahkan sudah tidak mampu membeli. Bangkitlah saudara-saudaraku. Yang kedua, menjadi umat yang terbaik selanjutnya pada ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf, melakukan humanisasi, rajin memanusiakan manusia dari mulai diri kita. Karena manusia dalam perspektif ilmu tasawuf sangat boleh jadi fisiknya manusia tetapi jiwanya bukan manusia. Karena manusia punya nafsul insaniyah, tapi juga punya nafsul bahimiyah, jiwa binatang, bahkan nafsu syaitoniyah, jiwa setan. Tetapi kalau kita pelihara, akan naik dari level nafsul insaniyah, jiwa manusia, pada nafsul mulukiyah, jiwa kemalaikatan, dan nafsu rububiyah, jiwa ketuhanan. Bukankah nenek moyang kita di tanah Pasundan yang indah ini memberikan gambaran yang jelas? Manusia teh aya kurung jeung kuring. Kurung itu berarti fisiknya, wujud fisiknya. Tetapi di dalam kurung itu ada kuring. Kadang-kadang kuringnya bukan manusia, lebih jahat daripada binatang yang paling jahat. Padahal wujudnya manusia, tetapi jiwanya bukan manusia. Jangan-jangan kalau kita bercermintapan dengan wajah kita yang manusia, tetapi jiwa kita sesungguhnya tidak manusiawi, yang tidak tergambar di cermin tadi. Pasangan hidup yang wujudnya manusia tetapi jiwanya bukan manusia. Jangan-jangan kita punya anak, putra putri kita yang sangat kita cintai, wujud fisiknya manusia tetapi jiwanya bukan manusia, sehingga tidak punya hormat kepada kedua orang tuanya, tidak ada takdim kepada gurunya, tidak ada kepekaan sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Inilah gambaran manusia fisiknya, tapi psikisnya, jiwanya bukan manusia. Maka untuk menjadi umat yang terbaik, lakukan ta'muruna bil ma'ruf, humanisasi, gerakan memanusiakan manusia. Ketiga, menjadi umat yang terbaik pada lanjutan ayat ini, tanhauna anil munkar, liberasi, membebaskan manusia dari segala jenis kemunkaran. Sampai-sampai baginda Nabi mewanti-wanti, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, rubah dengan tangan. Kelompok dakwah Hizbah, diantaranya Hizbatun Nabi wa Baqa'i, mengartikan hadis ini secara tekstual, maka merubah kemungkaran dengan tangan secara fisik. Tetapi para ulama memberikan interpretasi, fal yughayyirhu biyadihi, yadun itu adalah power atau kekuasaan. Semakin tinggi kekuasaan umat yang dimiliki umat Islam, maka semakin luas untuk melakukan dakwah memberantas kemungkaran. Disinilah letak strategis umat Islam mesti berkuasa, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun pemilik modal. Karena dengan kekuasaan itu sangat mungkin bisa menekan kemungkaran, bahkan memberantas kemungkaran. Fa'ilam yastati fabilisani, kalau tidak punya kekuasaan, bibir kita basahi dengan nasihat, rewel untuk hal-hal yang munkar, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Fa'ilam yastati fabiqalbih, tetapi kalau tidak, minimal jadi ikan hidup di laut, airnya asin tetapi tidak boleh terbawa asin, kecuali ikan mati dia akan terbawa asin dan membusuk oleh air laut. Jadilah ikan yang hidup di laut, yang airnya asin tidak terbawa asin. Jadilah umat yang kukuh dan kokoh mempertahankan akidah Islamiyah dengan akhlak yang dicontohkan bagi Nabi di tengah-tengah gempuran beratnya mempertahankan iman dalam kehidupan yang nyata ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang keempat, prinsip yang paling penting untuk menjadi umat yang terbaik adalah tu'minuna billah, transendensi, melihara keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang diwujudkan oleh dua kalimat syahadat yang intinya yakin tiada ilah kecuali Allah. Karena itu orang Jawa Barat punya falsafah Sunda nunyusun dina dada. Nunyusun dina dada ke 12 huruf. 12 huruf itu adalah la ilaha illallah. Dari lam pertama sampai hak terakhir hurufnya berjumlah 12. Maka pang cilaka-cilaka manusia jepil sapat Sunda cilaka 12. Hilangnya 12 huruf yang tersimpan di dalam keyakinan kita. Ini ancaman terberat, bukan hanya di level kita, yang paling berat di anak cucu kita ke depan. Jika kita berat mempertahankan la ilaha illallah, generasi ke belakang akan menghadapi gempuran jauh lebih berat dibandingkan kita. Mudah-mudahan Allah pelihara keimanan dan keyakinan kita, juga anak-anak kita dan seluruh keturunan kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi umat yang terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.